warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Anggraini dengan NIM 1830 108065. Saya mahasiswi dari IAIN Batu Sangkar, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan melakukan sebuah layanan, yaitu layanan bimbingan klasikal. Yang mana layanan bimbingan klasikal ini yaitu suatu layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor di sekolah kepada peserta didik atau siswa, yang mana tujuannya yaitu untuk membantu memberikan informasi maupun motivasi kepada peserta didik atau siswa tersebut. Sebelum kita melakukan layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bimbingan klasikal kita ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apapun yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain di sekitar kita. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Rati Anggraini. Saya sebagai guru BK atau konselor dan teman-teman semuanya sebagai penerima materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi layanan kita pada hari ini, yaitu tentang pacaran membudaya. Selanjutnya, mari teman-teman semua melihat video yang menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu pacaran membudaya. A. Pengertian pacaran. Menurut Iwan, pacaran merupakan masa pendekatan antar individu dari kedua lawan jenis, yang ditandai dengan saling pengenalan pribadi, baik kekurangan dan kelebihan dari masing-masing individu. Menurut Degenova dan Rice, dalam Daud, pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Dari penjelasan mengenai definisi perilaku dan pacaran, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku pacaran adalah serangkaian aktivitas, baik itu nampak atau tidak nampak, yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan intim berlandaskan suka sama suka. B. Faktor penyebab pacaran. Kematangan hormon-hormon ini yang dapat menimbulkan dorongan-dorongan erotis, sehingga muncul sifat romantis disertai dengan keinginan yang kuat untuk memperoleh dukungan ketertarikan dari lawan jenis. Faktor pendorong dalam diri individu bersumber dari motivasi untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut Indriani, teknologi yang semakin canggih membuat individu, terutama para remaja, lebih mudah untuk mengakses segala konten yang ada di internet, apalagi untuk berkomunikasi dengan pasangannya. Menurut Tobing, di antaranya banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan atau sibuk dengan urusan lainnya, sehingga pengawasan dan perhatian dari orang tua terhadap anaknya menjadi kendor. Para remaja berusaha mencari pacar agar dianggap mengikuti tren dan dapat diterima oleh kelompoknya. Menurut Degenova dan Rice, dalam Daud, salah satu alasan bagi para remaja yang berpacaran secara sederhana yaitu untuk bersantai-santai, menikmati diri mereka sendiri, dan memperoleh kesenangan bersama teman sebayanya. Dari beberapa penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendorong adanya perilaku pacaran berasal dari dalam diri individu, perkembangan teknologi, orang tua, teman sebaya, atau lingkungan pergaulan. Nampaknya teman-teman semua kurang berkonsentrasi ya. Sebaiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nama gamenya yaitu lakukan apa yang saya katakan, tapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Apakah teman-teman mengerti? Di sini saya akan mencontohkannya. Kalau saya mengatakan pegang hidung, tetapi saya memegang telinga, jangan teman-teman ikuti ya. Teman-teman hanya mengikuti apa yang saya katakan. Jangan mengikuti apa yang saya lakukan. Teman-teman paham? Nampaknya teman-teman sudah berkonsentrasi lagi ya. Baiklah, masuk kita ke materi selanjutnya. C. Dampak pacaran. Perilaku pacaran yang melebihi batas dan menyalahi norma yang ada, maka dapat menimbulkan dampak bagi remaja yang melakukannya. Sebagian perilaku pacaran menimbulkan dampak yang cukup serius, seperti perasaan bersalah,
marah, cemas. Misalnya bagi remaja yang sampai hamil. Para remaja seperti ini tidak akan mencapai taraf kehidupan ekonomi seperti remaja yang menunda melahirkan hingga usia 20-an dan sudah menikah. Menurut Ardian, ada beberapa dampak negatif yang muncul dari gaya pacaran anak zaman sekarang adalah mempunyai kepribadian yang rapuh, menurunkan konsentrasi, membuat stres, menyempitkan interaksi sosial, dan menjadi egois. D. Cara menanggulangi atau solusi dari pacaran. Upaya yang dilakukan oleh guru BK mengenai adanya perilaku pacaran dapat dibedakan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama ada upaya preventif, yang lebih menekankan pada pencegahan secara umum kepada seluruh peserta didik. Yang kedua, upaya kuratif, yang ditujukan untuk peserta didik yang telah terindikasi agar tidak berlanjut melakukan penyimpangan dalam berpacaran. Dan yang ketiga adalah upaya pembinaan, yaitu memberikan pembinaan kepada peserta didik yang sudah terlanjur melakukan penyimpangan dalam berpacaran. Baiklah, hanya itu materi bimbingan klasikal kita pada hari ini. Semoga dengan adanya materi tadi bisa bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.